Iya, makhluk itu setiap yang bernyawa, yang ada rohnya. Itulah makhluk makhluk yang dilebihkan derajatnya, yang ada roh dan manusia diberikan lagi apanya derajatnya diberikan akal, bukan cuma roh dikasih, diberikan akal. Itu lebih dari kita dengan pada hewan. Kamu tahu nggak konsep ketuhanan di kamu ini Mayor? Kayak India yang menuhankan sapi, mereka menganggap bahwa Tuhan itu berinkarnasi menjadi sapi. Sama, Iya. sama. Jadi gini, setidaknya kalau saya sendiri sih, saya mau tetap menghargai. Ya, tujuannya itu tetap kalau saya pikir ya, tidak tujuannya itu cuma satu. Cuman apa yang kan dia menggunakan akal dia kan. Akal kita itu pasti tercipta dari lingkungan. Pasti. Kalau kita ditempatkan di suatu tempat yang sudah berandal, sebaik-baiknya manusia kata tak jadi berandal. Kalau contohnya saya dilahirkan di lingkungan Hindu, ya saya pasti akan menuhankan seperti yang dituhankan orang Hindu, orang India itu. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, ya saya menuhankan apa yang dituhankan orang tua saya. Oh, itu. Berarti Tuhanmu menurut orang tua? Ya, sekarang bukan cuma dari situ aja. itu makanya ada ilmu kajian. Kalau itu setuju. Kan bukan artinya kita kan udah dewasa. Makanya saya bilang semalam sama siapa yang semalam sadat yang mereka story yang si apa namanya yang di Komal siapa itu yang semalam sadat itu kata masalah iman itu pribadi masing-masing, kita nggak bisa intervensi. Itu bagian daripada akalmu yang bisa diterima, ya silakan. Karena kenapa? Ya, bukan temanmu, bukan saudaramu, bukan orang tuamu yang bisa membawa kau ke surga, tapi imanmu, iman percayamu itu. Salah loh, kamu salah tadi. Kamu membawa ke lingkungan. Berarti orang-orang yang ada di lingkunganmu itu yang membuat tahu seperti itu gitu loh. Berarti ada pengaruh orang lain, Bang. Salah kau bilang bukan orang lain, tidak. Jadi gini. Jadi orang-orang yang cerdas herannya itu, gini Bang, herannya gini, tadi Bang Mayor bilang gini, agama saya dari orang tua saya, sekarang bilang bukan temanmu, bukan keluargamu yang surga. Waduh, kok nggak nyambung? Dengarkan. Ya, di saat saya sekarang udah dilahirkan di tengah-tengah orang Kristen, ya, saya menuhankan apa yang dituhankan oleh orang tua saya. Ya saya kaji. Ya, saya punya hak menentukan apa saya trompet dulu Bang Polopo, jadi seorang Kristen selamanya atau memang saya akan tetap ada kereta Pakuan lewat. Kalau ada kereta stop ya. Nggak enak kita di sini. Oke, lanjut. Enggak, biasa ada ayam goreng sama Coca-Cola masuk biasa. Kalau contohnya ya, saya kan sekarang udah akal saya kan sudah jalan ya. Jalan. Saya itu udah melalang buana kemana-mana ya. Kampung orang dimanapun udah banyak lah saya ini kan. Udah banyak wawasan saya udah bisa dikatakan cukup untuk membentuk karakter saya. Sekarang saya untuk akhirat saya mau tahu Tuhan yang benar yang mana. Setuju. Ya, oke. Sekarang gini, itulah salah satu bagian daripada tujuan saya masuk di Komal-Komal. Ya. Saya membawakan saya nih, keimanan saya yang dibentuk saya dari kekristenan. Saya bawakan ke Komal-Komal, ya. Oke. Makanya di dalam Komal-Komal ini bukannya saya makin tahu tentang keislaman. Kalau kalian saya diskusi dengan kalian, justru saya makin paham tentang kekristenan. Itu bedanya. Kalau di Komal Kristen, kita masuk di Komal Kristen, Anda akan makin tahu tentang Kristen. Kalau di Komal kalian beda. Ya, kami makin tahu tentang Kristen, makanya saya makin berkutat dengan kekristenan itu. Oke. Jadi disinilah. Jadi memahami tentang Tuhan itu Mayor, ada dasarnya, saudaraku. Ada dasarnya. Pertama, sifat. Itu dulu dasarnya. Kalau memahami tentang bagaimana Sang Pencipta itu. Nah, ini kalau dikaji dalam kajian Islam, makanya dia nggak ribet kalau Islam menjelaskan, Bang. Pertama kita harus tahu dulu sifat Tuhan itu. Pertama, paling gampang aja, harus maha adil, harus kekal, harus suci, itu maha segalanya kan. Nah, kamu mendefinisikan Tuhan itu sudah ada di mindsetmu seperti makhluk. Begitu saudaraku. Jadi segala sesuatunya kamu mindset, oh Tuhan ini harus seperti ini, seperti kau yang mengatur gitu loh.
Nah, coba kau hilangkan dulu itu Bang. Tuhan itu tidak seperti ciptaannya, tidak seperti. Kalau dia seperti ciptaannya berarti tidak adil. Bagaimana dengan ciptaan lain? Begitu. Sabar dulu Bang, sabar dulu ya. Saya kasih definisi kamu. Paling gampang itu. Kita kaji dulu maha adil. Tuhan itu maha adil dalam segala aspek, Bang. Dia harus adil. Nah sekarang, kalau Tuhan itu berbentuk seperti manusia, baiklah kita menjadikan gambar dan rupa kita. Bagaimana dengan makhluk lain bisa cemburu, nyemot? Loh, kok jadi manusia doang? Saya kan juga makhluk ciptaan. Boleh dong kau berubah menjadi nyemot? Ah, berarti di sini kalau Tuhan itu berbentuk dengan makhluk ciptaannya, bagaimana dengan makhluk lain yang kenapa tidak diserupai? Itu satu. Itu harus ada sifat maha adil di dalam sifat Tuhan, begitu Bang. Nah, Tuhan tidak, makanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, gitu Bang. Jadi harus ada kemahadilan. Contoh, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kalau dia bisa dilihat, abangku, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melihat? Contoh, Tuhan hanya turun di Seriwil sana. Lalu bagaimana saya di Indonesia? Apakah saya cuma hanya mendengar-mendengar saja dari buku? Saya juga pengen kok melihat Tuhan. Tapi dia nggak bisa, dia cuma turun di sana. Berarti sudah tidak ada kemahadilan di situ. Berarti gugurlah sifat ketuhanan itu dalam segi maha adil. Ini baru dalam aspek maha adil, Bang. Belum dari maha melihat, maha mendengar. Karena kajiannya seperti itu, Bang. Jadi fondasi dasar memahami konsep ketuhanan itu pegangannya harus maha adil dulu. Ah, gitu Bang. Nanti simbolis juga pengen juga dong, malaikat juga kok berbentuk manusia bukan seperti saya sih. Bagaimana kalau Tuhan ditanya begitu? Nah gitu Bang. Sangat sederhana memahami konsep Tuhan. Makanya di otak kita dibuang dulu Bang. Dibuang dulu itu sosok Tuhan itu harus seperti makhluk. Entah itu mau dia jadi batu, entah mau jadi apa, dibuang dulu itu. Karena besok-besok wanita demo, kenapa Tuhan iya, jadi kenapa Tuhan laki-laki? Nah, begitu nanti ada si siapa yang melintir-melintir, kenapa enggak begitu? Coba kalau saya tanya Tuhan, kenapa kau enggak perempuan? Tuhan mau jawab apa? Di mana letak keadilanmu? Katanya kau maha adil. Kenapa hanya berbentuk laki-laki? Kenapa enggak jadi perempuan? Mau jawab apa Tuhan? Jadi begini. Nah pada mulanya nggak bisa. Itu dulu ya. Dalam segi kemahaadilan aja Bang. Jangan panjang-panjang lah. Masa narasimu saya ingat. Tadi narasimu kau bilang ya. Bagaimana dia ada di Israel, cuma di Israel di sini ya. Gini bilang Palopo. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Kalau hatimu kau kunci kau tutup, siapa yang masuk? Sama kayak di rumah. Kalau pintu kau kunci kau tutup, apa yang masuk? Nggak ada. Tapi coba kau buka dulu pintu, ya orang bisa masuk. Ya sama seperti itu. Hati kita ketutup, tidak mengimani. Ya sampai kapan pun tidak akan tahu kok siapa Tuhan. Bukan cuma ada di Israel Tuhan itu. Di sinilah salahnya Bang. Memaknai Tuhan itu ada di mana-mana Abangku. Begini loh, yang dimaksud kamu yang dimaksud itu adalah kekuasaan Tuhan, rahmat Tuhan itu akan diberikan kepada siapa saja. Siapa saja, bukan artinya Tuhan itu nongol di situ tok 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 assalamualaikum mayor, enggak gitu. Tetapi rahmatnya diberikan kepada semua makhluknya. Contoh, orang yang tidak mengaku Tuhan aja dikasih rezeki. Lu nggak ngaku gua Tuhan, gua kasih rezeki, itu kemahadilan Tuhan. Nah kan seperti itu abangku. Kalau kita memaknai, nah di sini kamu salah. Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah di sini kamu keliru memaknai abangku. Yang dimaksud dengan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu, begini. Kalau ini kita balik, kalau Tuhan itu terbatas ruang dan waktu, berarti Tuhan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak boleh terbatas ruang dan waktu. Nah, ketika Tuhan masuk ke dunia, dia sudah masuk di dalam ruang dan waktu. Nah, dia terikat oleh gravitasi. Tuhan itu tidak seperti itu. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Karena kalau dia terbatas ruang dan waktu, bukan Tuhan. Itu definisinya ruang dan waktu. Bukan artinya Tuhan ada di mana-mana. Masa di USPT ada? Ini yang kita bicarakan bukan Yesus. Kita bicarakan Tuhan Allah. Iya, secara umum. Secara umum, Bang. Iya, betul. Gitu loh. Jadi kamu jangan memaknai Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Iya, dia justru begini, Bang Polopo. Iya. Justru begini.
Tuhan itu kan tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ketika ia masuk dalam dimensi kemanusiaan, dia jadi terbatas. Dia jadi terbatas. Itu. Jadi terbatas langsung dia. Jadi terbatas dia. Padahal hakikat Tuhan yang sebenarnya ini adalah dia tidak terbatas ruang dan terbatas. waktu. Itu Mayor. Ketika dia memasuki dimensi kemanusiaan, akhirnya yang tidak terbatas menjadi terbatas. Terbatas yang dia. menjadi maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Tidak maha kuasa. Begitu, gugur udah sifat Tuhan kalau dia masuk ke dalam ruang dan waktu. Begitu abangku. Dia tidak boleh, nggak boleh. Kalau kita bilang, oh Tuhan mau di mana aja, dia tidak terbatas, salah. Oke, gitu. sekarang gini, Anda Allah yang Anda iman itu terbatas ruang dan waktu kak? Ya tidak lah. Oke, dia mencari manusia bisa? Tidak bisa karena manusia terbatas ruang dan waktu. Mana ya tadi katanya tidak terbatas. Kalau yang namanya kemahaan itu belum masuk dianya. Tidak bisa dibatasi dengan kemustahilan, tidak mustahil. Oh, lain. Dia bisa ini mustahil. Tidak lain, ada mustahil bagi Tuhan. Lain lagi. Bagi Tuhan Allah itu tidak ada kata mustahil loh Bang Palopo. Ada yang mustahil. Saya mau tanya, Tuhanmu ada yang mustahil atau tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhanmu. Itu saya kunci ya. Saya kunci ya. Oke. Bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Sabar. Ya. Kamu mengatakan ini kehendak, ini menurut kehendak ya. Sabar dulu ya. Kamu mengatakan Tuhanmu bisa segala macam, ya, bisa segala yang dia mau. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Ya. Gimana Tuhan? Gimana? Maksudnya gimana? Iya, kau jawab aja. Hah? Bisa nggak Tuhanmu menjadi bukan Tuhan? Tuhan bukan jadi Tuhan. Iya. Tuhan itu kan gelar. Iya, gelarnya maha kuasa. Bisa nggak Tuhanmu tidak maha kuasa? Iya kan sudah diikat dengan apa? Kemahaman. Jangan dulu. Jangan dulu. Saya mau kejar kau. Tuhanmu kan maha kuasa. Sudah terbatas. Oke. Kalau itu agak sulit kamu nangkapnya. Sekarang saya tanya, Tuhanmu maha kuasa itu tidak? Itu kata pertanyaan jebakan itu aku tahu. Sabar. Kalau sudah ada kata bukan, berarti itu bukan merujuk pada kemahaman. Sabar. Tuhanmu maha kuasa tidak? Bisa nggak menjadi tidak maha kuasa? Tidak bisa. Berarti ada yang tidak bisa, mustahil. Yaitu tidak maha kuasa. Aku tahu dia. Pertanyaan jebakan. Udah ada kata bukannya, berarti itu bukan. Mencret kau dari situ. Kepada keilahian. Nah, itulah ada sifat mustahil. Tuhan itu maha kuasa, Mayor. Dia mustahil tidak maha kuasa. Tuhan itu maha melihat. Dia mustahil tidak maha melihat. Itu ada sifat mustahil. Begitu. Tuhan itu maha besar, mustahil dia menjadi kecil. Itu karena kalau dia melanggar itu berarti sudah bukan Tuhan. Gampang kok. Ada nggak Tuhan itu jadi maha kecil? Tuhanmu imut. Mana Tuhan mana? Lukas 2 nomor 11. Berarti makanya nggak nyambung dari gini. Aku bicarakan Tuhan Allah, Anda bahas Yesus gitu loh. Makanya Tuhan itu satu saja biar kita jangan bingung. Entah di mana-mana Tuhanmu ini. Gak nyambung. Nanti Tuhannya berantem itu. Tuhannya berantem, Allah sama Yesus berantem ntar itu Bang Major. Tuhanmu ada berapa rupanya? Ada situ deui tuangan punju anyonge beta rasa-rasa beta mau rasa sausnya. Yesus aja bilang satu-satunya, gimana sih? Kita uji akal dia, kita uji. Mana sih Mayor? Hah? Jangan kami yang kamu uji, saya yang mau uji kamu. Oke, kutanya sama kau ini, siapa nama Tuhanmu? Oke, nama Tuhan saya Tuhan Pencipta ya. Oke, Yahweh. Siapa namanya? Yahweh. Aku pelan. Yahweh.
Gimana Mbak Caca? Siapa nama Tuhanmu, Mayor? Yahweh. Yahweh, berarti bukan Yesus ya? Bukan Yesus ya? Siapa yang bilang bukan Yesus? Yahweh katanya. Makanya saya bilang definisi menuhankan itu harus kalian pelajari dulu. Itu saja dia bahas dari kemarin. Sampai perkataan Allah yang di dalam Quran pun kau katakan tadi bukanlah Tuhan, tidak kau tuhankan. Ah ini kau udah gambrol jadinya. Perkataan Allah yang ditulis dalam Quran itu kau bilang bukan, tidak kau tuhankan. Karena itu kau bilang bukan Tuhan. Gimana? Itu kok perkataan Allah. Perkataan Tuhanmu kau tuhankan tidak? Ya iya dong. Oke, berarti Tuhanmu Bible. Menuhankan dia. Ya karena perkataan Oke. dia itu. Tuhannya Bible. Berarti Tuhanmu Bible. Hah? Bible. Perkataannya. Bible Iya. itu kan buku. Tuhanmu Bible. Jadi makanya semakin kalian menjelaskan tentang iman kalian, aku bukannya makin pintar, makin bingung. Kau ikuti gak? Kau ikuti gak? Kristus. Kau ikuti gak apa yang di Bible itu? Perkataan Tuhanmu kau bilang bukan lagi. Enggak, kau ikuti Bukan gak lagi yang Tuhan ada di kan. Bible itu? Kan lucu. Enggak, kau ikuti tidak apa yang ada di Bible itu? Ya, perkataan Tuhan saya ikuti dong. Berarti Tuhanmu Bible. Bukan? Iya. Berarti kau nggak bisa. Berarti kau nggak mengikuti Jadi perkataan Bible. apa yang diwahyukan, Nah, itu saya tuhankan. berarti kau ikuti di Bible itu wahyu bukan? Ya iya, setiap dikatakan Berarti kau tuhankan berfirmanlah Bible. Allah, berarti itu Tuhan saya. Berarti Lukas, Markus, Matius, Yohanes Tuhannya juga berarti Bang Tuhannya Koko. semua. Kamu katakan berfirmanlah Tuhan itu. Makanya tadi dia bilang Tuhan ini banyak kan? Berarti banyak Tuhannya. Iya. Aku bingung dengan dia. Dia mengatakan Tuhan, tapi tidak tahu Anda siapa yang Anda tuhankan, kan itu. Sedangkan perkataannya pun kalian bilang bukan Tuhan. Ah, lu tahu nggak Yahweh? Kau tahu nggak Yahweh? Oke. Yahweh itu roh. Kau tahu nggak? Allah itu roh. Kau tahu nggak? Allah itu roh. Mana? Iya, saya nggak nanya Allah itu roh. Kau tahu nggak itu Yahweh? Ya saya tahu dia roh. Ah, seperti apa dia? Ya roh. Gini malah malah pusing dia. Ya, ditanyakan apa yang ditanyakan Ustaz semalam? Oke, sekarang roh itu warnanya apa katanya? Bayangilah sampai warnanya roh ditanyakan. Oke, aku tanya balik ke Ustaz. Sekarang kamu ada roh nggak? Ada. Dengar oke, itu, ku dengar itu semalam kalian debat sama Yusuf. Ku dengar itu. Iya. Sampai ngalah Yusuf ngalah ditutupnya komalnya. Iya, dia rungkat dia kan, rungkat dia kan. Rungkat dia. Udah lama Jor. Pusing dia. Ustaz Yusuf. Soalnya gini, kalau Mayor kan dia pertanyaannya aneh-aneh, Bang. Jadi dijawab juga harus aneh-aneh. Pak Palopo, Jad, oke, mulai sekarang deh Pak Palopo. Oke, Jad, oke deh Major, tanya dulu Jad itu kayak mana? Zat itu tidak serupa dengan makhluk, Bang. Sudah, selesai, saya gampang kok. Tidak serupa dengan makhluk. Oke. Zat itu keberadaan, Bang. Keberadaannya, gitu loh. Oh, Ustaz Yusuf. Keberadaannya. Di dalam surah At-Toha itu dikatakan, ya, sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku. Oke, yang disembah itu dari Allah itu apa? Yang disembah dari Allah coba. Macam mana aku mau jawab itu? Iya, yang bernama Allah itu siapa? Jad katanya. Anda menyembah Jad? Oh, bukan. Jadi, oke, apa Jad itu apa? Ya sesuatu yang ada. Oke, berarti Anda menuhankan yang ada itu apa? Nah, ini dia mulai pusing. Pertama dia bertanya duluan. Nah, makanya saya tanya balik. Nah, di situ nggak bisa dia pusing dia. Nggak bisa. Kalau Ustadz Yusuf itu dia lebih ke educate. Dia bukan debater, Bang. Jadi pola kita itu, Bang, ada kalau kayak kita gini kan. Dia bukan destroyers, dia bukan penyerang. Tipe Ustadz Yusuf itu dia edukasi. Nah, kalau di komal-komal seperti ini semua penyerang gitu loh. Gimana enggak? Semua penyerang.
Tapi kami bisa bertahan bukan gitu sekali loh. 2 kali aku sebelum dia buka komal, Ustaz Ucup udah sering juga naik di komalnya Bang Juma. Ya aku udah sering jumpa dengan dia diskusi. Iya, tetapi pemahaman beliau dia paling agresif dalam menyerang kekristenan. Enggak dari aspek keislaman dia, Bang. Kalau saya serang dari aspek Bible itu sendiri. Dengarkan. Jadi metodenya lain. Dia diskusi dengan Ustaz PI, dia itu ada keilmuan tentang Islam. Betul. Ya? Betul. Gitu loh. Jadi kalau ditanya pun dia siap. Nah, gitu loh. Ini banyak kan kayak si Loading, ya, dia bertanya ke Kristenan, ya. Giliran ditanya tentang Qurannya, yang dibuka Matius, Lukas, Yohanes, Paulus botak-botak. Mana? Salah. Mang Loading bisa juga kok. Masuk angin kalau bisa dengan pandai rungkat aku naik pakai rudal rohani dia. Ayo seladenimu Mayor. Jadi realistis. Pasien selanjutnya naiklah Major. Gini loh Pak Palopo, Jad ini gini loh, Jad ini berbentuk atau tidak berbentuk Jad? Nggak bisa Bang, nggak bisa dijabarkan, tidak kelihatan. Kalau dia berbentuk berarti dia makhluk, gitu loh. Oke, jadi nah Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk itu. Nah kalau dia serupa dengan makhluk, konsekuensi logis yang Bang Kepas harus terima berarti nonotnya itu juga jadi Tuhan. Gitu loh, konsekuensi logis loh, hati-hati. Nah silakan Le Major. Itu. Jadi gini Bang Palopo ya, kalau seperti jawabanmu, ya dia jad, dia kata ada tapi tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun ya. Oke, di saat Anda bersujud dengan 5 waktu, ya, yang Anda ada jujur dengan berkata jujur, di saat ada di dalam imajinasi pikiranmu, di saat Anda sujud yang Anda bayangkan itu apa dalam sujudmu itu? Ya saya membayangkan aja, saya berserah diri hanya kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu, tapi ada. Gampang kok itu Bang. Masa kau menyerahkan? Nggak bisa kau paksakan, karena nggak bisa Bang. Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Kalau makhluk saja yang tidak kelihatan, contoh. Ini analogi sederhana Bangku. Jangankan Tuhan, sang pencipta segala makhluk. Malaikatnya aja kita tidak bisa lihat Abangku, keterbatasan mata kita diberikan oleh Tuhan, ada keterbatasan. Bagaimana dengan sang pencipta goib itu Bang? Tuhan itu kan maha goib. Nah kalau dia kelihatan berarti dia sudah tidak maha goib. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan syaitan, iblis? Nah bagaimana? Lebih hebat dia dong, dia nggak kelihatan. Padahal Anda yakini itu ada. Itu aja sih sederhana. Sekarang saya tanya sama Mayor, apakah kamu yakin malaikat itu ada? Ada. Bagaimana kamu bisa meyakinkan saya malaikat itu ada? Silakan, bagaimana sosoknya? Bagaimana bentuknya? Sama Bang. Nah bagaimana dengan sang pencipta itu? Gampang kok. Kalau dia melebihi daripada ciptaannya berarti bukan Tuhan. Bukan, karena masih ada yang melebihi daripada itu. Gitu. Oke, gini Pak Palopo ya. Ini saya ada rendang nih, rendang enak, rendang ya. Saya mau ngasih. Saya mau ngasih pada seseorang, tapi soalnya Bang Mayor ini kalau kau minta kau lihat Yesus enggak? Enggak, dengar dulu. Ini satu baskom rendang enak, rendang nih. Aku mau ngasih sama seseorang, tapi seseorang itu tidak ada. Gimana saya mau ngasihnya? Kok ngasih kepada seseorang rendang apa yang kau kasih? Di saat kau menyembah, yang kau sembah itu apa? Berarti ada tujuannya, penyembahanmu ada. Nah, kalau di Islam tidak seperti itu Mayor, nanti jatuhnya itu kayak sesajen. Kalau Islam tidak, nanti jatuhnya kayak sesajen. Disembahkanlah kepala ini, pisang apa itu sesajen, nggak boleh. Oke, Islam nggak begitu dia. Jadi cukup kita menyerahkan diri kita secara iman, ya secara goib. Ya, kan di Al-Quran kan kita percaya hal itu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan ya secara spiritual juga, tidak boleh secara benda. Begitu Bang. Ini kan hubungan spiritual. Oke, gini Bang Palopo ya. Jangan menye-menye dengan jawabannya, jangan menye-menye. Oke. Kita masuk dulu ke Al-Qiyamah 22:23. Di sana dikatakan ya bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allahnya. Yang dilihat apa? Ya kan itu berbicara di surga nanti. Ini kan kita berbicara di dunia. Gimana sih? Berarti Allah itu ada yang bisa dilihat dong.
Loh, ini kan kita berbicara di dunia, Bang. Aduh, makanya aku Sudah bilang beda dimensi, Beda dimensi. Buktinya waktu nanti di akhirat, ya, dia di surga, nanti bisa dilihat. Berarti dia ada, tapi tidak tahu kau di sini. Waktu dulu kau tidak tahu apa yang kau sembah gitu loh. Berbeda lah dimensinya. Berbeda dimensi. Iya benar. Aku terima dulu jawabanmu, berbeda dimensi. Tapi memang dia ada, buktinya bisa dilihat. Gitu Ya sudah, nanti aja kita tunggu di sana. Ngapain dipaksakan di dimensi Jadi sekarang dunia? berarti kau tidak tahu sekarang yang harus kau sembah. Oh, tidak tahu itu loh. Siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Sembahlah aku yang sembah siapa? Kalau saya bertanya seperti sama kamu, seperti apa bentuknya Yahweh? Kau cuma bilang roh. Roh seperti apa? Jenggotnya panjang atau pendek? Ya, bagaimana kamu jawab itu? Ini kau ikutin lagi Ustaz PI. Oke, roh itu warnanya apa katanya? Ya memang iya, karena kau menuntut jawaban yang pertanyaanmu itu kau nuntut saya seperti apa bentuknya. Kamu punya roh Ketika enggak? saya bertanya sama kau au. Enggak, sekarang kau Sama. punya roh enggak? Sama kau punya roh enggak? Kenapa? Kau punya roh enggak? Punya lah. Oke, ada jenggotnya enggak, ada kumis enggak? Ya nggak tahu, mana saya nggak lihat. Gimana ceritanya? Kau sendiri mengaku rohmu ada, tapi nggak enggak tahu bisa dilihat, apalagi penciptanya, Bang Mayor. Iya, itu loh, roh kita aja tidak bisa dilihat, gimana dengan sang pencipta roh Ya itu? iya, makanya pulang. Tapi dinyatakan Allah itu adalah roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Ya. Makanya siapa itu kebenaran? Roh di situ maksudnya. Roh itu sembah dengan roh, bukan sembah roh. Sembah dengan roh, bukan Sembahlah sembah dalam Bang roh, Mayor. dalam ini maksudnya yang tadi, Mbak. Karena kan begini, apa kata Yesus? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Itu aja dulu. Kami menyembah apa yang kami kenal. Berarti kalian ini disuruh menyembah cukup dalam roh aja, dalam spiritual maksudnya. Nggak perlu kau lihat. Kan gitu kata Yesus. Berarti jelaskan yang disembah itu roh. Makanya dikatakan ya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran itu. Menuju apa? Menuju roh yang benar. Iya, saya mau nanya seperti apa itu roh, gitu loh. Ya? Supaya saya bisa tahu yang saya sembah. Jangan-jangan roh iblis. Kalau kau tahu Gimana? menjelaskan rohmu berarti bisa dijelaskan roh. Saya tanya, iblis itu roh bukan? Hah? Iblis. Ya roh. Nah, bagaimana membedakan roh iblis dengan roh Tuhan? Oke, membedakan itu iblis menyesatkan, Tuhan menyelamatkan. Oh, jangan, saya mau tanya beda sosoknya gitu loh. Iblis bagaimana, roh Tuhan bentuknya bagaimana? Dulu. Tadi kan kau bilang kau punya roh. Oke, sosoknya gimana rohmu? Lah, iya ini yang saya tanya sama kau, kenapa kau nanya saya lagi? Mencret kau di situ. Jadi tidak bisa, jadi keliru ketika kita mengatakan Tuhan itu roh. Kalau roh itu ada serupa, tidak boleh. Jadi gini, Izin, Bang salah satu lagi. Masuk. Bang Mayor, sebentar saya mau nanya Bang Mayor. Satu aja. Kalau Bang Mayor berdoa tuh kepada siapa Bang Mayor? Ya kepada Sang Allah Bapa yang roh melalui Yesus Kristus. Karena tidak ada yang sampai doa permintaan apapun tanpa melalui Yesus Kristus. Tanpa iman kepada Yesus Kristus. Apakah Bang Mayor melihatnya? Melihat apa? Waktu berdoa tuh. Tidak melihat, tapi saya yakin roh Allah Bapa itu memang ada. Iya, seperti apa roh Allah Bapa itu maksudnya? Ya, roh Allah Bapa itu yang maha kuasa, yang tidak terbatas ruang dan waktu, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Oh, berarti bukan pencipta ya? Hah? Bukan pencipta ya, roh itu roh Allah ya? Roh itu ada dalam diri Bapa sendiri. Sama dengan firman-Nya. Allah Bapa, firman-Nya dan rohnya kan ada. Makanya dikatakan Tritunggal. Dikatakan firman menjadi manusia, berarti saat Allah itu berfirman, jadilah Yesus Kristus kemanusiaannya. Makanya saya katakan Yesus itu bukan pencipta. Pencipta itu adalah firman-Nya itu, karena Yesus pun datang dari sang firman. Mana ya? Oke, berarti kesimpulannya sang pencipta itu bukan ciptaan ya? Tidak pernah. Dia ada dari sebelumnya. Sebelum ada kata ada, dia sudah ada. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan dong? Hah? Kan Yesus ciptaan, dia lahir. Lukas 2 ayat 11 kan Yesus telah lahir bagi hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, menuhankan itu menurut menuhankan itu apa? Coba dulu.
Tuhan itu kan gelar, sang pencipta. Iya, menuhankan menurut itu, KBBI. menuhankan. Ini sekarang, ini udah kata kerja dulu, ya. Nah, menuhankan itu menurutmu apa? Tuhan itu gelar. Iya, gelar. Menuhankan itu definisinya apa menurutmu? Udah dibilang Tuhan itu gelar, kok definisi Tuhan? Definisi Tuhan ya gelar. Menuhankan. Berarti sudah kata kerja. Kami kan menuhankan Yesus. Sekarang kamu Yesus contohnya Yesus dituhankan sama mayor, bukan Tuhan, tapi dituhankan sama mayor. Oh, kalau dituhankan ya berarti kita semacam kita tunduk, taat gitu ya. Itu dia, sebentar kau. Terhadap perintahnya. Jadi yang diri. menuhankan itu yang kita menghambakan diri pada sesuatu yang kita meyakini bahwa dia yang maha kuasa, ya, yang bisa Tapi tunggu menguasai dulu, Mayor. diri kita. Menurutmu arti Tuhan itu apa, Mayor? Oke, Tuhan itu yang disembah, yang perkasa, Bukan, menurut KBBI Tuhan itu artinya apa, Bang? Iya, yang disembah, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Ya. Sang pencipta bukan? Hah? Belum tentu. Sang pencipta bukan? Belum tentu pencipta dikatakan Tuhan. Coba buka KBBI dulu, biar kita ini ngomong jangan ngomong buka. asal ngomong. Di sana tidak. Tuhan belum tentu pencipta, tapi kalau sekarang Tuhan Allah baru bukan pencipta. Menurut KBBI, kita kan orang Indonesia berdasarkan buka besar bahasa KBBI. Indonesia. Bukalah KBBI. Sebentar saya buka ya. Apa arti Tuhan ya? Biar kita itu tidak salah ini. Asal ini maksudnya congor. Bentar ya. Tuhan artinya KBBI. Nih dengar ya, Mayor ya. Tuhan adalah zat yang disembah dan diyakini sebagai penguasa alam semesta, sumber segala sesuatu dan tempat bergantung. Di mana? Tuhan adalah entitas yang dipuja, dihormati dan disembah oleh umat beragama. Iya, kalau itu benar. Iya, berarti sang pencipta dong. Kau bilang tadi bukan. Iya. Tuhan itu sekarang gini, ya. Ada orang ya dengan keyakinannya menyembah sujud kepada pohon pisang. Dia meyakini bahwa dia menaklukkan diri dia kepada pohon pisang. Apakah itu pencipta? Dia menuhankan itu. Iya, bagi dia menganggap itu penciptanya. Berarti itu Tuhan juga. Pencipta juga. Iya, menurut dia, menurut kepercayaan orang itu. Iya, berarti gitu, sama kayak Mayor kan menganggap Yesus kan? Iya, berarti dengan kata Tuhan kau sematkan kepada dia, berarti Tuhan pohon pisang juga pencipta dong. Baik, berarti menurut Mayor Yesus Tuhan atau bukan? Jawab dulu itu biar kita nyambung. Iya, Tuhan. Jangan kau lari. Yesus Tuhan. Pertanyaanmu yang saya jawab. Di saat ada orang sujud tunduk kepada satu batang pohon pisang, di dalam pohon pisang itu katanya ada roh yang bisa menyelamatkan dia, menolong dia, dan dia sujud menaklukkan dirinya, menghambakan diri pada pohon pisang, dia menuhankan nggak? Ya kalau menurut dia itu Tuhan ya itu hak dia dong. Dia menuhankan nggak? Jawab dulu. Ya dia menuhankan. Menuhankan, oke. Apakah pohon pisang pencipta? Iya, menurut orang itu iya, makanya dia sembah. Berarti pohon pisang juga pencipta. Berarti pencipta bukan cuma satu. Iya, menurut keyakinan orang kan beda-beda, Mayor. Saya kan tanya Mayor punya keyakinan. Dengarkan, kalau kau merujuk kata Tuhan itu adalah pencipta, berarti pohon pisang juga pencipta, bukan cuma satu pencipta. Itu jawabannya. Yang kita ngomong ini jangan kayak agama lain. Sama pendapat orang. Pendapat orang sama realitas itu beda, Bang Mayor. Ya sama, orang-orang penyembah berhala pun mengatakan kita orang bodoh. Ya, kita pun mengatakan orang bodoh sama. Ini tergantung sekarang iman, makanya kata Tuhan itu terucap dari iman. Di saat kau taat dan tunduk, ya percaya, berarti kata Tuhan itu terucap. Kenapa? Ini merujuk pada akhirat. Tujuan akhir dalam hidupmu. Kalau menurut saya, agama itu yang rasional. Ya, yang rasional, yang bisa kita pahami, masuk di akal kita, pikiran, dan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Oke, kalau misalnya dia irasional, berarti bukan agama, gitu aja. Karena tadi Mayor saya tanyakan, tadi saya tanya apakah Yesus ciptaan, kau bilang iya ciptaan. Terus apa Yesus Tuhan? Tuhan. Itu bagaimana, Mayor? Itu sudah dua standar ganda namanya, Mayor. Ya iya, makanya kata Tuhan itu tidak diharuskan menjadi pencipta. Tuhan itu tadi kemuliaan bagi sesuatu yang kita anggap mulia, kita anggap maha tinggi, yang lebih maha dari segalanya. Oke, tadi yang saya baca KBBI apa kurang jelas? Iya, berarti kau sepakat orang-orang tadi yang
yang percaya dan tunduk kepada pohon pisang, berarti pohon pisang juga pencipta dong kalau itu Tuhan. Bukan pohon pisang yang KBBI tadi bilang, bukan pohon pisang, Mayor. Iya kan, Tuhan nggak disematkan kepada dia. KBBI tadi mengatakan itu kan ilahnya dia, itu disembahan dia, ilahnya dia. Berarti pohon pisang juga kau meyakini bahwa pohon pisang juga ada pencipta juga. Pokoknya poin besarnya, Mayor, sang pencipta Tuhannya. itu bukan ciptaan, yang saya pahami ya, yang saya yakini. Sang pencipta itu bukan ciptaan, ya. Karena tidak mungkin sang pencipta itu setara dengan ciptaan, tidak mungkin. Gini aja gini. Sekarang kamu posisinya di agama mana sekarang? Sederhana tuh. Enggak, dengar dulu. Kamu posisinya di agama mana? Kristen atau Islam? Konsep ketuhanan yang benar adalah agama Islam yang saya percaya saat ini. Oke, sekarang aku tanya. Yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Allah itu nama kan? Sama kayak YHWH. Oke, Yahweh itu kan nama. Kenapa kau nggak bilang tadi Tuhan pencipta? Tunggu sebentar, kita pakai ayat, Mayor, biar nggak kacau balau ya. Alah, KTP. Jangan asal mulut, Mayor. Harus pakai data. Kau dari tadi saya nanya mulut aja yang panjang, Mayor. Mana pencipta Tuhan atau Allah? Mana pencipta? Jawab. Nggak usah, pakai ayat. Di mana Yesus? Kalau kau bilang Yesus Tuhan, di mana ayatnya? Silakan. Kau jangan lari. Kau jangan lari, tunggu. Jangan lari. Kau sekarang kutantang jawab, ya. Kau bilang Tuhan itulah pencipta. Sekarang kutanya, yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Jawab. Kau jangan lari, sabar. Jawab dulu. Mana yang pencipta? Tuhan atau Allah? Jawab. Ya Tuhan pencipta lah. Bukan Allah. Hah? Major, kau ini putar kata dari tadi. Tahu baru main retorika. Tapi retorika seng pas, Mayor. Minta apa lah kalian? Tuhan Sebentar, itu Mayor. Mayor itu retorikanya nggak pas, nggak nyambung. Ya, dia tidak berdasarkan Nggak data nyambung, soalnya. tapi Dia ngomong aja. ya? Nggak nyambung, tapi kau Tuhan bisa itu kutak-katik Tuhan gimana? itu Maha Pencipta, Mayor. Tuhan Coba itu kau Maha baca Pencipta. Yesaya 43:10, Mayor. Tuhan itu pencipta. Makanya saya tanya, yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Jawab dulu. Tuhan itu Maha Pencipta. Allah Iya, berarti yang Subhanahu pencipta wa Tuhan, Ta'ala bukan Allah adalah dong. Tuhan semesta alam. Ya Rabbul Iya, Alamin. berarti yang pencipta Allah itu itu Tuhan, bukan Allah. Tuhan. Mayor. Makanya di Islam bilang tiada Inilah Tuhan yang selain Allah dikatakan itu. Al-Quran. Sebenarnya Tuhan tidak mereka ada. hendak menipu Allah, tapi sebenarnya dia yang menipu dirinya sendiri. Dirinya sendiri, Contoh benar. begini. Iya, sebenarnya dia tahu, Ya, contoh gini, Mayor, ya, saya tanya kamu, yang menciptakan itu Tuhan atau Yahweh? Oke, yang menciptakan itu ya ilahnya, roh. Tambah lagi, Bang. Dia lari ke ilah. Dia lari ke ilahi, ambil titik aman dia, Bang. Oke, yang menciptakan itu Tuhan atau Yahweh? Silakan. Yang menciptakan itu ya ilah kami itu roh. Contoh di sini. Mencret kau di sini. Itu hanya di mana penyebutan datanya, pada Mayor? Roh kekuasaan dia. menciptakan. Ya. Makanya kalau kita bertanya sama orang yang ini, kita jadi sama kayak dia. Hati-hati. Jangan menyerang. Jawabanmu mana Terus. KTP? Mana jawabanmu? Yang pencipta. Enggak, saya mau nanya dulu, Mayor, sebelum ke Al. KTP. Yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan atau Yahweh? Jawab. Hah? Yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan atau Yahweh? Silakan. Tidak akan mungkin menciptakan gelarnya, tidak akan mungkin menciptakan Iya, siapa? roh, yaitu sang ilah sesembahan. Kok sesembahan ini loh, gelar kemuliaan bukan. Pertanyaanmu saya balik. Yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan atau Yahweh? Silakan. Yang menciptakan itu roh yang bergelar Tuhan. Pantas kalau kau kenal udah rohani dari Bang Loding, pantas, cocok bener. Tadi Bang Polopo, tadi sebenarnya sabar Major. Tadi Bang Al itu begini Major. Tadi Bang Al sudah buka. Tadi Tuhan itu pencipta, tapi menyangkal lagi, tidak berani dia. Apakah Sabar. Iya, nanti kita ke situ. Nanti kita ke situ Major. Tadi sudah dibacakan oleh Bang Al KTP definisi Tuhan yang sebenarnya itu Maha Pencipta. Kau lari lagi. Kau mengatakan kalau ada manusia yang kalau kau mengambil bahwa Tuhan itu harus pencipta,
Berarti ada yang menyembah pohon pisang yang mengakui dia itu adalah Tuhan, berarti pohon pisang itu pencipta. Kenapa kau mengambil narasi yang tersesat untuk membenarkan narasi kamu yang bingung? Iya, betul Bang. Setuju Bang Odi. Iya. Sendiri. Dia bingung sendiri dari tadi. Bingung sendiri. Oke, sekarang kutuju kepadamu sekarang. Oke, menurutmu yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Jawab. Iya kan? Yang pencipta itu adalah Allah, tetapi gelarnya Tuhan. Tuhan ya, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, gimana sih Bang? Oke, itu udah dijawab Pastor Loding. Sekarang sabar Mayor, gantian. Udah dijawab Pastor Loding. Pertanyaan saya, yang menciptakan langit dan bumi ini Tuhan atau YHWH? Silakan. Yang menciptakan itu roh yang bernama Yahweh. Astagfirullah. Bukan Tuhan. Nah, itu tanya jebakan itu. Ya, enggak bukan pertanyaan itu. Mayor, yang menciptakan roh itu siapa Mayor? Roh iblis. Sebentar, yang menciptakan roh itu siapa Mayor? Yang menciptakan semuanya itu ya Allah, yang roh itu. Bukan Tuhan. Yang menciptakan roh, ada roh iblisis, ya kan? Ya, yang menciptakan roh jahat itu siapa? Yang maha itu adalah roh yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya berarti roh ciptaan Elohim juga dong, Mayor. Aduh. Apa? Berarti roh itu ciptaan. Ya ciptaan, ya manusia itu roh manusia diciptakan dong. Bingung sendiri dia. Bingung sendiri dia. Gimana? Begini Pak Soloding, tadi saya belum dapat penjelasan secara spesifik. Menurut Mayor, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu Tuhan atau YHWH? Oke. Tuhan pencipta itu adalah roh yang bernama YHWH yang adalah Tuhan. Jadi yang mana? Tuhan apa YHWH? Harus ya, jelas. Tidak ada pilihannya di situ karena yang menciptakan itu roh. Mencret kau di situ. Sebentar kau bilang Tuhan pencipta, tidak ciptakan. Apakah Tuhan pencipta atau Allah? Kau bilang, aduh, ya ampun. Makanya aku bilang yang menciptakan itu Tuhan atau YHWH? Jawab. Sampai bawa data sih katanya. Oke, kata Tuhan itu pencipta. Ini dengarkan. Bila saya tanya, oke, menurutmu yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Yang memimpin, jadi begini Mayor, yang memimpin negara Republik Indonesia ini adalah presiden. Nama presidennya itu adalah Prabowo. Jadi Prabowo ini adalah pemimpin negara Republik Indonesia. Siapa karena itu presiden? Namanya Prabowo. Gampang. Kenapa mau dipersulit? Ya iya, padahal tetap begitu. Iya, padahal Bang Palopo, Mayor ini kan dijuluki gelar kemuliaan ya, padahal dia belum digelar. Gelar Tuhan itu Mayor, gelar Tuhan itu, sabar, gelar Tuhan itu harus diberikan kepada Maha Pencipta. Kalau bukan Maha Pencipta, tidak berhak untuk mendapatkan gelar Tuhan. Paham kau? Gelarnya Tuhan, oke ya. Enggak, gini aja deh supaya kau enggak ribet. Sabar dulu Mayor, saya mau nanya dulu deh biar gampang. Enggak tahu dia udah tiup. Ya, sabar dulu. Sabar. Yang memimpin negara Republik Indonesia ini presiden atau Prabowo? Silakan. Presiden. Bukan Prabowo. Ya Prabowo kan cuma mengemban. Dia mau bersilat lidah tapi kepleset. Dengarkan. Dia siram air di lantai, dia sendiri yang jatuh. Makan plastik kau di sini. Udah masuk angin, kau menyiminyi. Ini Tuhan itu pencipta, bla. Bagaimana kau tuh? Yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Gimana? Oke. Yang memimpin negara Republik Indonesia ini presiden atau Prabowo? Silakan. Presiden. Bukan Prabowo. Ya, Prabowo itu yang menjalankan. Major. Yang mengemban jabatan itu, jadi dia menjalankan. Terkadang Major ini saya lihat seperti film Tuyul dan Bayul, kan musuhnya membawa senjata untuk mau membasmi Tuyul, ternyata dia kenal senjatanya sendiri. Seperti Major ini kan, narasi mau menyerang Islam, ternyata narasi itu kembali kepada dia pula yang blunder. Yang mana pertanyaan saya senjata makan Tuhan? Justru tadi dengan data dan PD-nya Tuhan itu pencipta. Kurujuk dengan imanmu, kau gitu loh.
Iya, Tuhan itu gelar Tuhan. Dengan data yang tadi kau bawakan tadi bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Sekarang saya tanya, yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Yang pencipta itu Allah, gelarnya Tuhan. Yang memimpin negara ini adalah Papa Prabowo, gelarnya presiden. Oke. Sekarang gelarnya ada Tuhan. Ini gelarnya. Ikuti dulu kau, nggak apa-apa. Namanya Allah. Oke, siapa ya pemilik gelar Tuhan bernama Allah nih? Siapa dia? Maksudnya? Pemilik apa lagi? Siapkan le, ambulan le. Kenapa? Le Major, udah ada disiapkan ini 5 bulan. Salah satu. Satu-satu orang itu. Gelar Tuhan itu Major, gelar Tuhan itu tidak bisa diberikan kepada sembarangan. Gelar Tuhan itu, kenapa gelar Tuhan ini harus diberikan kepada siapa? Kepada yang Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Itu yang berhak untuk diberikan gelar Tuhan. Sabar dulu. Ketika kau mengambil narasi bahwa ada orang yang menuhankan batang pisang, apakah batang pisang itu penciptaan langit dan bumi? Itu bukan, orang itu sesat. Oke, kau sesat. Masa kamu mau ngambil apa? Narasi yang sesat untuk membenarkan narasi kamu yang kebingungan itu? Oke, kan tidak boleh, tidak logis itu. Kau sesat gak? Kenapa? Kau sesat gak? Tidak. Oke, buktikan. Ya, buktikan. Oke, sekarang gelarnya ada. Namanya Allah. Ya. Ini yang kau tuhankan itu, yang ketuhankan itu, yang bergelar Tuhan itu siapa dia? Allah. Berarti ada nama bergelar Tuhan. Kenapa? Ada nama bergelar Tuhan. Ada nama bergelar Tuhan. Ambulan, siapkan le ambulan. Udah mulai ambulan. Udah mulai cekak-cengap. Udah dihidupkan le, dia dipanaskan. Apa sih? Pertanyaan aja salah. Nanya aja salah, Mayor. Kalau itu. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya nggak Iya, nanya aja salah. Mau minta jawaban. Gelar itu hanya bisa disematkan kepada ya Sang Pencipta, ya Sang Pencipta ya. Oke, namanya Allah. Oke, sekarang yang bergelar Tuhan bernama Allah ini siapa ini pencipta ini? Maksudnya Allah. Hah? Allah, namanya Allah. Berarti nama menciptakan. Nama menciptakan. Ada nggak wujudnya? Tanya dulu Major, wujud. Berwujud nggak? Dia wujud. Bagaimana cara kita mengetahui wujud Allah dari ciptaannya? Sebagaimana kita manusia, langit dan bumi diciptakan oleh Allah kan? Wujud itu ya, bentar izin Kepas. Wujud itu bukan dalam otakmu, dimensimu mesti berbentuk. Dalam itu pemikiran mereka, Bunda. Wujud itu artinya ada, paham nggak? Itu ya kalian harus pahami dulu. Jangan kalian harus berwujud berbentuk makhluk kayak Yesusmu itu. Salah itu. Kalau Anda sematkan pada Jadi Bang Kepas, pemahaman wujud itu bukan harus terbentuk, harus dilihat dengan kasat mata. Wujud itu dia ada. Dia itu ada sebelum kata ada itu ada, dan dia tetap ada walaupun kata ada itu tidak ada lagi. Ini kan berbentuk jad. Gini loh Pastor Lodi, kan berbentuk jad. Jad ini jad padat atau jad cair? Nah itulah salahnya. Beda. Ingat di Kisah Para Rasul 17:29, Allah itu di kalian itu adalah zat. Beda zat sama dezat. Mau kita kaji ke situ? Iya. Silakan. Hati-hati loh. Di Kisah Para Rasul 17 sampai di Kisah Para Rasul 17:29, Allah itu zat. Tapi kalau di Islam dezat, ada d di depan. Apa perbedaan zat dengan dezat? Kalau zat itu, kalau di kalian di Bible zat itu bisa angin, bisa gas, bisa kentut. Pilihlah mana yang kalian mau pakai kan? Nah itu. Aduh. Kalau dezat itu salah satu sifat Allah yang wujud, ada, menciptakan. Jadi beda loh, karena begini, salah kata, salah beda bikin orang tersesat. Contohnya, Tuhan ditambah H di tengah jadi Tuhan, makanya sesat semua kalian sampai sekarang. Iya. Nah itu. Oke, dejat ini buktikan Pastor Roding, dejat ini buktikan.
Buktikan sampai sekarang kau bernapas hidup di dunia itu kan karena ada dajjal itu kan? Karena Yesus apa? Yesus sudah tertempel metung di kayu salib. Ya. Berarti nafas Allah. Tadi apa yang kamu Allah? Bernapas itu buktinya kalau Allah itu ada. Berarti nafas saya itu Allah dong. Itu kan keberadaannya kan? Kalau menurut Bibel kau itu ya itu. Aduh, Loding. Iya, kalau menurut Bibel kau di Ayub kan mengatakan apa? Roh Tuhan di dalam hidung kan? Dengarkan, kau mengatakan sama Allah, apa yang ada dalam dirimu rohmu itu bukti keberadaannya Allah. Berarti di saat Allah lah ini ya dengan napasnya berarti Allah itu adalah roh, adalah napas lah ini. Itulah Allah. Begini Major. Bukti Allah itu ada, bukti Allah itu wujud. Dengar dulu, bukti Allah itu wujud dan ada, itu dia menciptakan kita. Dia menciptakan kita, dia menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah di dunia ini, Bang. Ya. Tanpa Allah tidak ada segala sesuatu di dunia ini. Sama sebenarnya pengajaran, Bang. Cuma abang ini mau putar-putar, entah abang mau menerima kebenaran atau tidak. Makanya sabar, Bang. Makanya terkadang tadi Bang Palopo katakan betul itu di dalam Al-Quran mengatakan mereka hendak menipu orang-orang beriman dan Allah, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Ini betul ini. Sekarang gini. Di saat kau tadi mengatakan, ya kata Allah itu sudah sampai pakai data CLKTP, pakai kata Tuhan itu adalah adalah pencipta. Makanya saya tadi sampai beranalogi dengan pohon pisang. Dia sepakat, dia menuhankan, ya kan? Dengan secara tidak langsung berarti pohon pisang juga ada yang pencipta dengan kata Tuhan itu. Yang begini, Bang, ya? Yang Tuhan itu tidak salah ketika orang itu menuhankan pohon pisang. Tuhan itu tidak akan berubah. Yang berubah itu orang itu dia salah menuhankan, bukan Tuhan dia tuhankan. Oke, kau benar nggak menuhankan? Kau benar nggak? Saya benar menuhankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pakai dalil menuhankan. Oke. Anda pakai dalil tidak menuhankan. Oke. Apa yang kau sembah dari Allah itu? Salah. Terputar saya tadi tahu itu. Tadi kau menuhankan, tapi dia tahu sembah mana ya? Gelarnya sudah Tuhan, namanya Allah. Yang disembah dari Allah itu apa? Sembahlah aku. Yang disembah apanya? Aku ini siapa? Udah ambulan udah masuk. Langsung. Oke, udah jawab dikit ya, izin ya. Supirnya ini. Izin. Supirnya, tinggal supirnya. Mayor. Jadi ya, Mayor. Kami orang Islam itu dilarang membayangkan zat Allah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda dalam hadis. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu di dalam surah An-Najm ayat 42, ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Jadi penjelasan ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tidak terjangkau oleh gambaran pikiran dan khayalan manusia. Allah tidak dapat dibayangkan, tidak dapat digambarkan, tidak dapat dihayalkan, dan tidak dapat dipikirkan. Jadi paham? Cara menyembahnya gimana? Sembahlah ya. Aduh, udah dijelaskan masih nanya lagi. Gimana sih Mayor ini? Aku katanya. Enggak bisa dibayangkan tapi minta disembah. Mayor. Itulah kenapa saya sering nongkrong di dengerin. Itulah kenapa saya sering nongkrong di room Muslim. Supaya kau tahu alasannya apa? Karena umat Muslim itu sangat takut kepada yang namanya Tuhan, apalagi Allah, Tuhan Allah. Mereka takut sama Tuhan dan hari akhir. Mereka tunduk. Beda dengan kita. Kita membayangkan Yesus itu bisa ciuman sama kita, peluk-peluk sama kita. Itu yang kita salah di Kristen, Bang. Supaya tahu. Jadi kita menyetarakan Tuhan itu dengan diri kita sendiri, manusia. Itulah kesalahan kita yang saya rasakan waktu saya Katolik. Ngerti nggak? Dua aja. Aku nggak ikut di situ. Izin Bang Al. Tuhan kok jadi nakut-nakutin KTP. Tuhan kok jadi nakut-nakutin. Bang Gorda, enggak Bang Mayor. Mana Tuhan jadi nakut-nakutin? Kamu menuhankan Yesus kan? Sabar Bang Mayor. Oke, menuhankan Yesus kan? Pintar dari tadi ini. Yang lain diam, aku sama dia. Oke, silakan. Silakan. Oke, kamu menuhankan Yesus kan? Ya. Yang kau sembah apanya?
Oke, yang saya sembah itu, saya mengenal Allah Bapa, menyembah Yesus itu untuk menyembah Allah Bapa. Kan Yesus yang kau sembah, kok jadi Allah Bapa? Oke, Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Oke, siapa itu kebenaran? Yesus menjawab Yohanes 14 ayat 6. Kau sembah rohnya. Kau sembah rohnya. Iya, saya menyembah roh. Kau sembah rohnya tadi kan? Iya, roh saya. Oh, saya kamu. roh, saya Jadi menyembah sebenarnya roh yang kau yang sembah maha itu tinggi, Yesusnya yang atau maha kuasa. rohnya? Hah? Yang kau sembah itu Yesusnya atau rohnya? Ya, saya menyembah roh itu di dalam namanya Yesus. Terus kau lihat rohnya enggak? Lihat rohnya enggak itu? Ya tidak bisa dilihat roh. Makanya dikatakan Yesus, ya. Inilah hidup yang kekal itu. Dengarkan. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Jadi tanpa mengenal Yesus Kristus tidak akan bisa kau mengenal roh itu siapa. Sebenarnya yang kau sembah karena Yesus datang daripada Sang Bapa, ya, kembali kepada Allah Bapa. Oke. Hidup yang kekal itu yaitu mengenal Allah satunya yang benar. Aduh, ini suaraku kedengaran gak sih? Gini. Tadi kan ayatnya, inilah hidup yang kekal itu yaitu mengenal Engkau. Ini suaranya kayak si Aletia. Hilang lagi. Aletia nih. Ale. Jangan di mana-mana. Udah. Lanjut. Suara Aletia nih, si Aletia nih. Kan kau kemana-mana dulu, jangan lari-lari dulu. Kau Aletia enggak? Jawab dulu. Putus deh, putus suaramu. Bukan, oke, silakan. Oke. Jadi yang kau sembah siapa? Sebenarnya Allah apa Yesus? Kan sudah dikatakan tadi, Yesus sendiri berkata, Allah itu roh, sembahlah dia. Ini kata perintah. Sembahlah dengan roh dan kebenaran. Berarti kalau Allah itu berarti roh saya harus menyembah melalui dengan Yesus. Karena dikatakan Yesus, Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, di rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi yang kau sembah Yesusnya apa Allahnya? Jadi kan yang sudah kau sembah dikatakan Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus menjawab, Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kau tidak melalui aku. Jadi tidak akan ada penyembahanmu pertanyaannya yang kau sembah itu Allahnya apa rohnya? Kristus, jalan yang lurus, Allahnya apa rohnya apa Yesusnya? Ya rohnya dong. Rohnya. Jadi roh itu kau bisa lihat enggak? Roh itu bentuknya kayak gimana? Tidak bisa. Terus kau sembah apanya coba? Gimana cara sembahnya ya? Menyembah roh. Kau ada roh enggak? Enggak. Mayor ini menyembah roh atau Allah sih? Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Ya, jadi lu nyembah apa? Roh atau Allah? Menyembah roh, karena roh bukan Allah. Bukan Allah. Allah itu ilah sesembahan. Sembahnya apa ya roh. Dia bentar. Bisa gila gitu, gila. Dia tanya Bang Palpo dia gini aja. Kita dulu baca pada roh apa enggak? Siapa dulu Berarti dia disembah Caca dong. Apa? Apa coba? Kau ngomong jangan mute. Gini tadi Caca tanya, kamu nyembah roh apa nyembah Allah? Katanya nyembah roh kan. Terus dia balik lagi, kamu Allah punya roh enggak? Allah itu kan sesembahan. Allah itu sesembahan. Sekarang yang disembah Allah apa roh sebenarnya? Ya sesembahan itu roh apa Allah? Ya roh, Allah itu roh. Roh. Gimana cara nyembah roh? Kan kamu nggak bisa lihat ini roh nih. Gimana caranya? Ya, jangan-jangan roh setan yang disembah. Makanya dikatakan Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Apa itu yang kebenaran? Yesus mengatakan Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang sampai kepada Bapa kau tidak. Jadi kalau kau mau menyembah Allah yang benar, sembahan yang benar, kenal Yesus Kristus. Karena kenapa? Yesus dari jadi sembahnya Yesus bukan sembahnya Yesus bukan Allah. Sembahnya Yesus bukan
Ya iya, saya menyembahnya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, ya. Di dalam jadi Kristus. yang disembah itu Yesus. Sebenarnya yang disembah itu Yesus apa roh? Oke, bacakan di Yohanes 14 ayat 10. Baca dulu. Aku capek apa sendiri, ayo. Baca Yohanes 14 ayat 10. Pada mulanya adalah firman. Kayaknya udah mulai pingsan tuh, yang udah mulai pingsan. Sekalian Bu. Aduh, saya lagi perut ya. Jadi dia permasalahkan orang Islam itu menyembah Allah itu nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Terus gimana cara nyembah Allah? Nah sekarang saya balikan pertanyaan Anda, gimana cara Anda menyembah roh? Oke, dikata sembahlah aku katanya. Oke, aku ini siapa? Ya lu lah. Mayor Siapa yang menyembah lu? Siapa yang menyembah lu? Aku ini siapa? Ya mayor lah. Masa aku menyembah mayor? Yang nggak belumnya Bang Palupo dia bilang dia nyembah roh, terus dia balik nanya ke Caca, kamu punya roh kan? Berarti yang disembah Caca itu. Berarti semua roh di dunia, semua roh manusia kau sembah. Enggak lah. Roh-roh jahat juga ya? Iya. Ya beneran. Iya. Tidak semua roh. Roh yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, yang maha segalanya. Itulah roh yang sembah. Yang maha menciptakan. Karena kau buka literasi aja Mayor. Kau buka literasi. Dengarkan. Gini. Enggak, saya ajarin kamu. Coba kau nanti ketika habis turun. Dengarkan dulu. Orang-orang yang penyembah roh, nanti kau dapat itu Bang. Dengarkan dulu. Percaya sama saya? Enggak, dengarkan dulu. Menurut keyakinan Anda, Allah itu maha hidup gak? Oke, maha hidup. Ambulan, siapkan ambulan, ambulan. Maha hidup. Giunya itu agak kencang nanti. Oke, maha hidup. Terus? Maha hidup. Oke, yang menghidupkan Allah itu apa? Allah itu tidak terdiri dari apapun. Tidak terdiri dari apapun. Jadi bagaimana kau mengenali yang tidak terdiri dari apapun, tapi kau tahu dia ada? Gimana kau mengenalinya ada? Dia tidak terdiri dari apapun. Melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok jadi lari ke sana? Melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak terdiri dari apapun, tapi kau tahu dia ada. Gimana? Dari apapun, berarti tidak ada, nol, kosong. Tapi kau tahu dia ada. Gimana? Dia tidak terdiri. Mayor, Mayor, nggak usah terlalu jauh. Makan dulu, Mbak. Mau dulu makan. Gimana pertanyaan? Kau bedakan jalan dengan tujuan aja nggak bisa. Gimana tadi? Gimana? Nggak dengar aku, nggak dengar. Tidak bisa disetarakan dengan apapun ya. Tidak bisa disetarakan dengan apapun. Berarti kosong. Tidak ada. Nol, kosong. Bagaimana kau katakan dia ada? Dengan apapun. Silakan. Tanya aja Kak, balik aja. Kau bagaimana tuh roh? Kau percaya itu roh ada? Roh Allah tuh. Coba. Ya ada. Yesus mengatakan. Iya. Bagaimana caranya kau tahu dia ada? Coba. Ya karena Yesus mengatakan. Nah tadi kalau kakak ini bilang kan lewat Nabi Muhammad. Apa salahnya? Benar dong. Kenapa kau lari ke Yesus? Yesus itu Allah atau bukan? Oke. Sekarang kita Yesus itu Allah atau bukan? Nah saya tanya kau, Yesus itu Allah atau bukan? Bukan. Yesus bukan Allah? Bukan. Dia bukan sang pencipta? Bukan. Oke, sekarang gini, kau bilang dia berarti tidak bisa Yesus manusia? Berarti Yesus itu ciptaan? Ciptaan, oke. Sekarang kau bilang baik. Ya sudah Allah kalau gitu. Itu tidak bisa disetarakan dengan apapun. Berarti mau apapun tidak bisa disetarakan. Tidak ada yang sesuai dengan dia. Tidak ada yang bisa disetarakan mau bentuk apapun. Sekarang kau bilang ada. Adanya itu dari mana? Kita bisa mengatakan Tuhan itu ada ya. Seperti saya kasih kau analogi ya. Kalau kau bangun pagi, kenapa tiba-tiba dari gelap langsung terang?
tentu ada matahari yang menerangi bumi ini. Begitu yang sampai ke bumi itu adalah cahayanya, tapi mataharinya kita tidak bisa melihatnya langsung. Ya, kenapa bisa terang pagi? Karena kita yakin bahwa ada matahari. Sekarang saya tanya sama kau, waktu ibu kau hamili kau, ya kan? Ibu kau lagi hamil ini, hamil kau nih. Longor, saya kasih contoh dulu. Ini contoh. Ini analogi biar kau paham. Apakah orang melihat ibu kau hamil? Apakah orang percaya atau enggak usah? Ya udah, enggak usah ibu kau lah. Nah, gini aja, orang lain aja ya. Kalau kau melihat orang ada ibu hamil ya, contoh ya. Kalau kau melihat ada ibu hamil, apakah kau percaya dia ada suami? Ada yang menghamili dia? Ada. Dari mana kau tahu? Hah? Ya karena bunting. Dari mana kau tahu ibu tuh hamil? Hah? Karena sudah bunting, udah melendung perutnya. Apakah kau lihat? Hah? Tidak. Kau lihat yang menghamili? Tidak kan? Nah, sama lah. Ya pastinya. Kita melihat Tuhan ada itu. Dengerin dulu. Ya, pastinya menghamili itu adalah suaminya manusia. Sebentar, ini analogi. Kita mempercayai Tuhan ada ya. Kenapa? Satu, kita bisa melihat eksistensi Tuhan dalam hidup kita, yaitu bumi, langit. Al. Turunkan tensi dulu, turunkan tensi. Takutnya kritik sama TikTok. Oh iya. Berarti eksistensi Allah itu ciptaan. Ya iya loh, kalau kau orang percaya mayor. Gitu, kalau eksistensi Allah itu ciptaan. Nah, tadi tidak bisa disetarakan dengan apapun, man. Silakan Al. Makin ke laut lagi. Berarti ciptaan ini kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya, berarti kau ada juga. Iya dong. Loh. Bulan. Suruh bagaimana bisa begitu dulu bodrek dari warung. Ada dekat situ warung, Bodrek. Sekarang Allah itu jadi ciptaan sekarang. Aduh, Tuhan Yesus. Eksistensinya, maksudnya hasil yang diciptakan, bumi, langit dan segala isinya ini adalah bukti bahwa Tuhan itu ada. Allah itu ada, ngerti nggak? Berarti yang menciptakan segalanya ciptaan. Ini, iya, berarti eksistensinya Allah itu ciptaan. Kau tahu arti eksistensi nggak? Apa arti eksistensi? Iya, keberadaannya. Kok keberadaannya? Eksistensi ya, apa? Iya, kenyataannya ada, eksis. Berarti apa? Dia hadir. Bukan. Eksistensi itu apa? Eksistensi keberadaan. Kok keberadaan sih? Apa eksistensi? Eksistensi itu apa? Eksistensi keberadaannya, wujudnya. Wujudnya siapa? Nggak tahu arti eksistensi. Eksistensi gue juga nggak tahu. Keberadaan. Bagaimana kau bisa? Mayor. Kau nih. Eksistensi apa? Kau tahu arti eksistensi nggak? Eksistensi? Nggak tahu. Oke. Apa arti eksistensi? Nah, tadi saya bilang kan bumi adalah ciptaan. Eksistensi itu adalah hasil dari perbuatan yang tidak terlihat, yaitu Tuhan tadi. Hasilnya apa? Bumi. Kita bisa lihat malam ada bulan, siang ada matahari. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan ini semua begitu sempurna, ngerti? Oke. Itulah bukti eksistensi bahwa Tuhan itu ada dengan ciptaan yang diciptakannya. Oke, jadi yang ada ini siapa? Yang ada itu siapa yang ada eksistensinya itu? Siapa ini ada yang ada? Hasil dari ciptaannya, Mayor. Itulah eksistensi. Berarti Allah itu hasil dari eksistensi. Baik, saya tanya kau sekarang ya. Ya, kau percaya kalau kau lihat mobil? Ya. Ya, mobil dari mana tuh? Ada yang menciptakan. Nah, siapa? Manusia. Ya sama lah, bumi ini kayak begini siapa yang menciptakan? Bumi ini ada eksistensi yang menciptakan. Yang menciptakannya itu siapa? Allah, tadi sudah bilang. Allah, berarti nama bisa menciptakan. Bang, sudah dibilang Allah itu Tuhan. Dengar ya. Tuhan sang pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Saya omong dengan kau ini saya jadi bodoh loh, heran saya. Ya memang kau kurang sehat gimana kau ini? Bukan karena kau diskusi sama, emang kau kurang sehat. Masa kau bilang sekarang Allah itu pencipta, baik. Tunggu dulu. Tadi kau bilang Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kehidupan dan kebenaran ya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Betul? Sini, ya. Betul? Ini udah ketahuan ini bukan orang Kristen ya. Sebentar saya tanya kau, betul? Ini bukan orang Kristen, ini nyamar. Ya, nyamar, pura-pura betul?
Nyamar Tadi dari kau cara bilang dia. Yohanes Iya. 14 ayat 6. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjutlah. Anggap aja dia nyamar udah, nggak apa-apa. Anggap aja nyamar. Oke, ini penonton 636 juta penonton. Ini Saya KTP ikut yang menyamar. kau omong, Mayor. Mayor. Ya, oke. Saya ikut yang kau omong. Yesus itu jalan kebenaran dan hidup kan? Iya. Jalan dengan tujuan sama nggak? Ya sama, kalau nggak ada jalan gimana ada tujuannya? Karena ada tujuan makanya ada jalan. Kalau jalan dengan tujuan sama nggak? Ada jalan. Berarti jalan ke Ancol itu Ancol sendiri. Masuk angin mulai, masuk angin. Udah berat celana kalau gini. Oke, sekarang gini. Masuk angin, udah masuk angin. Mencret kau. Ada sekarang pertanyaan disuruh pakai rumus. Jalannya harus ada. Ya buat jalannya pakai rumus. Jalannya apa rumus jalannya? Ada ceklian. Entah kemana-mana tadi si CKTP. Bangga kali Tuhan itu pencipta. Dia Kalau ketemu jalannya simpang 4 gimana, Mayor? Ya udah, tinggal kau pilih kiri, kanan, depan, belakang. Kalau kau tunjukkan visualnya, Bang Lopo. Kalau tidak ada tujuan, untuk apa jalan? Kalau nggak ada tujuannya. Makanya ada jalan kita untuk Major. Makanya saya bilang, saya kan yang disembah mereka ini kan jat. Jadi ini berwujud atau enggak? Jat padat atau jat cair? Kan gitu. Jadi ini kan dua ini, padat atau cair. Itulah bikin saya tiap hari itu pakai salompas kepala saya. Nggak tahu saya apa sebenarnya yang dimaksud. Beda, kita menyembah. Yang masuk tuh ZAT. Kalau kami itu, yang kami yakini itu bukan ZAT. Berarti tulisannya DZAT, beda. Oke, D ini apa? Dijat ini apa? Dijat ini apa? Silakan. Dijat. Apa itu? Pantas kau diludahi sama Bang Loading. Cocok memang orang kayak kau tuh. Dari mana dulu kau mau ambil? Kau tanya itu izin Mayor, kau ambil mau dari mana, dari bahasa atau apa makna kan gitu. Ya udah. Jadi jangan asal congor aja gitu loh. Sekarang kan kalian yang beriman, kasih paham kami. Oke. Kalau dari bahasa kan tadi kan si Kepas bilang ZAT itu kan zat yang oke lah yang kita paham, misal zat kimia, zat apa yang ada yang oksigen apa gitu kan. Itu pemahaman dalam otaknya sih Kepas. Kalau dalam keyakinan kami Allah itu adalah zat, itu DZAT dari bahasa Arab itu artinya adalah esensi, bukan benda. Paham? Seperti yang dibayangkan sama si Kepas tuh, zat padat, zat cair, apalagi zat beracun atau zat apalah yang kata Pastor Loading. Nah, itu harus paham dulu dalam bahasa itu ya. Lain lagi dalam makna akidahnya, lebih dalam lain lagi gitu loh. Oke, berarti Allah itu esensi. Kok Allah itu esensi? Mana sih? Itu kan arti dalam bahasanya loh, Mayor. Jadi siapa nih? Yang eksis ini siapa? Iya, gini loh Bunda Pera, kami minta pencerahan loh Bunda. Iya, tapi kalau diterangkan kalian itu nggak paham dari tadi udah 2 jam bahas ya, itu aja, tapi diputar. Masalahnya Tuhan Yesus berwujud gitu loh. Nah ya itulah masalah otak kalian. Otak kalian itu adalah logical fallacy. Bagaimana mungkin Tuhan Maha Pencipta ini kalian samakan dengan makhluk yang diciptakan? Itulah cacatnya kalian berpikir. Oke, Tuhan itu jangan kalian samakan dengan kami orang Islam. Iya, harus ikut apa yang kalian pikirkan gitu loh. Oke, Tuhan itu menurut Anda seperti apa Tuhan itu? Silakan. Menurut Maha Pencipta. Tuhan Maha Kuasa itu dia punya sifat absolut. Gak bisa dipisahkan dari dirinya. Berarti Tuhan Maha Pencipta. Iya, pasti itu. Yang disebut Tuhan pasti Maha Pencipta. Berarti yang menciptakan itu Tuhan, bukan Allah. Kau nanya Tuhan apa-apa? Kalau Tuhan dalam makna KBBI kan udah jelas dari awal tadi. Iya, kan Tuhan ini kan gelar kan? Iya, betul. Gelar yang disematkan kepada pencipta, ya? Iya. Pelan-pelan kita, oke. Ini sekarang ada gelarnya Tuhan, namanya Allah. Ini yang bergelar Tuhan bernama Allah ini siapa? Sembahlah aku katanya. Yang disembah apa? Allah.
Berarti menyembah nama. Menyembah nama. Allah itu namanya Tuhan orang Islam. Nama ya. Tapi kalau gelarnya itu ya Tuhan, gelar beda. Beda kan di situ antara gelar dengan nama itu beda. Jadi yang pencipta itu gelarnya atau namanya? Bosan. Iya loh, nggak ngerti loh dari tadi dibahas 2 jam itu jadi puter-puter. Jadi begini, mereka ini mau seperti mereka kan doktrin mereka ini kan menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Iya, jadi mereka bawa paham itu ke Islam. Itu yang susah. Dia ketemu kan? Sebenarnya dia masih menawankan Yesus. Enggak, sebenarnya kamu ini Mayor masih cinta kepada Yesus dan menuhankan, padahal Loding. Supaya ada berapa pencipta Loding? Sebentar. Supaya clear masalah ini, Tuhan adalah Bapa, utusan Tuhan adalah Yesus. Selesai. Begitu ekspresi tertulis juga begitu. Gampang. Yang mana situ, Bu? Oke, Yesus diutus, ya. Di situ ada Tuhan. Yang mana pencipta di situ? Bapa lah yang mengutus. Tadi Anda bilang tadi Tuhan ada Yesus. Tidak ada Bapa di situ tadi. Gini loh, kalau kita tidak mau ribet, Tuhan kanlah Bapa. Dan utusan Tuhan adalah Yesus. Selesai. Nanti timbul pertanyaan begini, Mayor. Nggak bisa Pak Palopo. Oke, apakah sekarang saya tanya gini, sabar dulu. Ketika Yesus berkata, sabar dulu. Ketika Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Yang benar Tuhan Allah apa Tuhan Yesus? Jawab. Tuhan Allah. Bukan Tuhan Yesus ya? Bukan. Ah, sudah, berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai. Nah, tadi dikatakan gampang kok. Allah itu roh, sembahlah. Sembahlah kau roh di sana. Berarti kau sembah roh, bukan Allah. Jadi cara menyembah Allah yang roh itu, yang benar itu, ya harus kau mengenal Yesus Kristus. Makanya katakan Yesus Kristus, Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kau tidak mau. Tidak akan benar kau menyembah apapun kalau tanpa menyembah Yesus Kristus. Salah, nggak gitu pemahamannya. Jadi tadi yang udah dijelaskan Pastor Lodi. Kalau kata Yesus itu budak penyembahan ilah-ilah. Kaulah ilah lo nggak paham. Tadi lo udah denger udah jelas loh Pastor Lodi. Udah jelas banget Bang Palopo pun. Yang dimaksud 14. Memang gini loh Pak Palopo, beda konsep Tuhan kita. Iya, karena dipaksakan Bang, dipaksakan Yesus itu adalah Tuhan. Iya, padahal bisa Yesus sama, itu bertuhan. Makanya kita makin pusing sekarang. Ada berapa Tuhan menciptakan jagat raya ini? Satu lah, Tuhannya Yesus lah. Sama dengan Tuhan saya. Tuhan saya kan Tuhannya Yesus, sama. Berarti berarti Anda percaya kalau Tuhan itu roh? Astagfirullahaladzim. Katakan Allah itu roh, kata Yesus loh. Allah itu roh, sembahlah dengan roh kebenaran. Nggak seperti itu maknanya. Tuhan Yesus. Yang disembah Yesus kan Allah Bapa, Allah itu roh. Kalau penyembah roh itu, lu lari ke sono no, Gunung Kawi no, penyembah roh di sana banyak. Nggak seperti itu. Maksudnya itu, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Udah, kita tidak kenal. Tapi bagaimana caranya mengenalnya? Melalui Yesus. Oke. Supaya kau sampai kepada Bapa, ikutilah jalanku. Apa itu jalanku? Ajaranku. Oke. Begitu, gampang sebenarnya. Kenapa Yesus mengatakan itu kepada orang-orang Farisi? Ya, karena orang-orang Farisi tidak mengenal Allah Bapa, hanya melalui para nabi-nabi. Ya. Makanya orang-orang Farisi ini terkadang membangkang kepada para nabi-nabi. Makanya Tuhan itu banyak mengutus para nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah, kami mengenal apa yang kami sembah. Low battery. Kan itu. Please charge. Itu. Gimana sih, Maya? Karena kenapa? Di perjanjian lama Allah belum pernah menyatakan dirinya, ya, seperti kedatangan Yesus Kristus. Akhirnya Yesus juga yang kau tuhankan. Berarti kau meyakini Yesus itu adalah jelmaan Allah. Selesai kau di situ. Bukan. Tapi bagaimana Allah bisa menyatakan dirinya di tengah-tengah dong melalui Yesus Kristus untuk menyatakan maksudnya itu, Mayor. Yesus itu menjelaskan tentang Allah itu
atas melalui ajarannya, gitu loh. Ya, iya, makanya nah, bukan Allah menyatakan dirinya kebenaran dan hidup. Astaga. Tapi jalan yang benar itu adalah Yesus untuk mengenal Allah Bapa, bukan ke surga maksudnya, tidak mengenal Allah Bapa. Nah, melalui mengenal Allah Bapa melalui Yesus Kristus, pengajaran Yesus dengan Kristus cara yang benar untuk mengenal Allah Bapa. Dengan cara? Dengan cara? Apa? Ya menyembah dengan roh. Mengikuti ajarannya. Ya iya. Itu karena Yesus berkata Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Bagaimana cara kau mengenal Allah? Ikutilah jalanku kalau mau kau sampai ke Bapa. Apa itu jalan? Mulai. Itulah aturannya, hukum-hukumnya. Apa itu hukum-hukumnya? Dalam goplokan sabar. Kita baptis ini udah mulai dia. Apa itu hukum-hukumnya? Yohanes 17:8. Dalam goplokan sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku inilah jalan menuju Bapa. Bagaimana? Siapkan air berkita baptis Balopo ini udah mulai. Ada. Masuk. Kecuali kau lihat saya Yesus membaptis orang baru saya mau. Mana ada Yesus membaptis orang? Di mana ayatnya? Nggak ada. Ya, pembaptisan dilakukan imam-imam. Dengarkan. Kenapa diduluankan datang Yohanes Pembaptis daripada Yesus? Karena itu bagian dari aturan daripada Tuhan. Kehendak Allah Bapa. Datang dulu imamnya melalui orang Lewi. Nah, sekarang saya nanya, di mana ayatnya Yohanes dibaptis? Jawab. Makanya Yohanes diketerangkan di udah jelas bukan itu syariat mayor. Yohanes itu ada nabi, gimana? Itu syariat, jangan ke situ, ketuhanannya dulu deh, jangan dibetulin gitu loh. Kalau Yohanes itu kalau di dalam Islam itu dia Nabi Yahya. Betul. Nabi Yahya. Yahya itu sepupuan, dia sepupuan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sepupuan dia. Dan itu makanya lebih dulu lahir Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk jalan. Ratakanlah jalan-jalan, ya. Makanya sedangkan Yohanes makan. Lu pikir Yohanes pemborong? Tali kasutnya pun aku tidak pantas katanya. Ya. Itu di saat dia mau membaptis Yesus. Gitu. Makanya kan liturgiku waktu SMP di AKBP itu ratakanlah bukit-bukit, timbunlah lembah-lembah. Itu tentang Yohanes. Tentang Yesus. Sebenarnya gini Bang Major. Itu bagian nubuatan lah. Berarti itu cocok. Sekarang seorang aktivis, seorang pengacara. Ya cocok lah. Anda meratakan apapun yang salah itu diluruskan semua. Iya, sebenarnya begini Bang Major, kalau dulu itu diberikan. Iya, sebenarnya begini, kalau kita melihat ya bahwasanya Yesus ini adalah perantara untuk mengenal Bapa, itu tidak salah, betul itu. Puji Tuhan, haleluya. Betul itu. Kenapa? Karena begini. Sama seperti Musa, sama seperti layaknya Musa, dia diutus untuk mengenal Elohim. Sama konsepnya. Musa diutus untuk mengenal Elohim. Yesus diutus untuk mengenal Bapanya. Begitupun juga Nabi Muhammad diutus untuk mengenal Allah. Sama. Nah, apakah ketiga ini Musa, Yesus, dan Muhammad, apakah ini dia setara? Tidak. Kalau kita mengukur dari segi tugas yang diberikan. Di luar dari kita berbicara siapa ketiga orang ini. Ini aja. Oke, kalau Anda merujuk pada yang tiga ini, tunjukkan satu aja yang mana di antara ini, ya. Selain Yesus yang mengatakan bahwa dia jalan kebenaran dan hidup. Kalau semua kita mengatakan, ya kalau kita mengatakan seperti itu Bang Major, bahaya. Jadi seakan-akan bahwasanya semua para nabi yang diutus oleh Elohim, hanya Yesuslah yang benar. Jalan kebenaran, yang lain tidak. Yang lain tidak.
Yesus sendiri sudah mengakui bahwa dialah jalan kebenaran, tidak ada yang lain, tidak ada. Betul. Makanya ada nggak Nabi pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Tidak ada, kecuali Yesus. Iya, kalau kita mengambil dari sudut pandang itu, ya kan, apakah ada Nabi lain yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup? Oke, kita setujui, hanya Yesus yang jalan kebenaran. Nah, bagaimana dengan para Nabi yang lain yang sudah diutus sama Elohim? Termasuk Yohanes. Yohanes kan nabi. Menurut Bang Major, apakah Yohanes adalah bukan jalan kebenaran? Sedangkan dia sendiri membaptis Yesus. Dia kan bahaya kalau bawa itu. Dan hidup dia. Ada nggak dia pernah mengatakan itu? Sedangkan menanggalkan tadi kasutnya pun saya tidak pantas, kata Yohanes. Iya. Nah, bagaimana sebelum Yesus itu? Iya, bagaimana dengan Musa? Apakah bagaimana dengan Musa? Apakah dia adalah jalan kebenaran dan hidup juga untuk kaumnya? Oke, kalau ada Musa mengatakan ini saya percaya. Berarti Musa bukan jalan kebenaran. Iya, dari kita jalan tidak kesesatan. Musa bukan jalan kebenaran dan hidup. Iya, kita tidak menilai dari secara tekstual. Ya, perantara bagaimana Tuhan berfirman kepada dia menyampaikannya kepada umat manusia. Iya, karena gini, Bang Major, karena gini, kita menilai para utusan itu bukan dari apa yang disampaikan saja, bukan itu. Contoh. Ketika Nabi Muhammad diutus, ya kan, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta, ya kan. Nah, bagaimana dengan para utusan sebelumnya? Apakah para utusan sebelumnya jauh lebih rendah? Bukan, karena para nabi dari statusnya Nabi Muhammad. Anda ini dari sisi keislaman, maksudnya dari sisi keislaman, dari Islamnya. Nah, apakah para nabi sebelumnya adalah statusnya di bawah daripada Nabi Muhammad? Tidak. Semua para nabi, semua status para nabi di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan adalah tugas-tugas yang diberikan atau risalah yang diberikan. Itu sama semua. Gitu. Nabi Adam jalan kebenaran. Nabi Nuh jalan kebenaran. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam jalan kebenaran. Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Yahya dan segala sampai Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua jalan kebenaran. Kalau kita di persepsi Islam. Jadi tidak ada yang kita banding-bandingkan bahwasanya ya kita terfokus pada satu nabi. Nah, cuman karena kita mengatakan bahwa kita ini umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir sebagai nabi penutup. Karena kita ini kaum dari Nabi Muhammad. Gitu. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa ya hanya diutus untuk kaumnya saja. Nabi Musa diutus untuk kaumnya saja. Jalan kebenaran untuk kaumnya. Ya kan? Nabi Musa jalan kebenaran untuk kaumnya. Jalan kebenaran untuk kaumnya Nabi Isa. Nah, begitupun juga Nabi Muhammad. Jalan kebenaran untuk kaumnya. Jadi semua para nabi itu semua jalan kebenaran. Karena tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan kalau dia bukan jalan kebenaran. Membawa kebenaran, betul. Iya. Karena yang namanya utusan itu adalah orang pilihan. Yang namanya orang pilihan, pasti dia akan mengenalkan kebenaran-kebenaran yang datang dari Elohim. Betul. Yang disampaikan kepada kaumnya. Kalau kita balikkan, ya kan, kalau hanya Yesus yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita balikkan, siapa nabi yang mengatakan, siapa satu-satunya nabi yang mengatakan hanya dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kecuali Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita berbicara iya, kalau kita bicara tekstual, secara tertulis, tidak ada. Berarti hanya Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya bisa. Semuanya bisa. Gampang kok. Kena di situ nanti. Kena. Iya, makanya saya pernah tantangin Bang, di room siapa itu? Carikan saya nabi
yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri selain Yesus. Cuma Yesus, yang lain nggak ada. Betul. Semua bisa berbuat. Nah, kalau kita mau ambil ukuran itu ya, parameter itu ya. Kalau tolak ukurnya di situ. Tapi kalau kita menjadikan tolak ukur adalah semua para nabi yang diutus adalah semua jalan kebenaran, dan semua para nabi dia tidak dapat berbuat apa-apa dirinya sendiri. Ah, itu pas. Baru pas. Baru pas di situ. Gitu, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jelas. Itu pas. Sama seperti Musa. Musa juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Elohim. Begitupun juga nabi yang lain. Termasuk Yohanes. Yohanes juga tidak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa kuasa Elohim. Jadi kita melihat status Yesus ini dia sebagai apa, ya kan? Itu dulu. Kita melihat dari sisi pandang secara keseluruhan dulu, kesetaraan dengan para nabi sebelumnya. Ada enggak persamaan antara Musa dengan Yesus? Kalau kita melihat dari sisi tugas yang diberikan, dari sisi tugasnya dulu. Nah, di luar dari masalah hakikat, itu beda cerita. Itu bisa dikaji atau dibedah dari dalil yang lain. Gitu, Bang Major. Gampang sebenarnya. Bahkan dipertegas sebenarnya kalau baca Bible itu Mayor, dipertegas sama Yesus itu di Yohanes 5 berapa? 44 ya? 45 kan? Apa kata Yesus kepada orang-orang Israel itu kan? Karena dia kan punya kaum sendiri, Yesus punya kaum sendiri kan? Nasara. Yesus berkata gini, jangan kamu menyangka aku akan mendakwah kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa lah yang akan mendakwah kamu. Daripadanya engkau menaruh pengharapan. Berarti setiap nabi itu punya ini umat sendiri gitu loh. Yang menghakimi nanti kaum Yahudi, kaum Israel ya Musa. Nah, nanti Yesus bagian Nasara gitu. Nasrani dia, Nasrani. Nanti Nabi Islam itu Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jadi semua nabi itu punya kaum. Coba bagaimana kamu memaknai itu ya? Mayor, perkataan Yesus, jangan kamu menyangka aku akan mendakwah kamu di hadapan Bapa. Oke, ngomong le major. Coba. Oke, tadi orang ini membawa di mana nabi yang lain mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi di satu sisi Anda mengakui Musa pun tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Ya semuanya. Jadi apa yang mau dibantah dari ayat itu? Ya udah berarti Yesus juga tidak bisa berbuat apa-apa dong. Dialah bahwa Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak. Ada nggak Nabi pernah mengatakan itu? Nah sekarang ada tidak Nabi yang berkata aku tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Oke, ada nggak Nabi? Tadi ada tanda kutip Bang Major, ada tanda kutip tadi secara tekstual. Gitu, makanya tadi saya bilang secara tekstual, secara tertulis yang di dalam Bible. Kalau kita cari di dalam Bible, Nabi Musa atau Musa tidak pernah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau secara tekstual. Tapi kalau kita berbicara di luar dari konteks tekstual, semuanya sama. Ya iya, itu dari sisi kemanusiaannya kan. Betul. Izin masuk dikit host ya. Udah ada data nih sini. Mayor. Gara-gara jalan kayaknya iya gini, gara-gara jalan kemanusiaan nggak kembali lagi ke Tritunggal. Gara-gara jalan Mayor ini jadinya tersesat ini. Betul-betul kata Bunda nanti ke simpang 4 itu loh Bang Palopo. Jadi gini ya Mayor. Betul kata host, kalau dari sisi bahasa lah ya, bahasa. Jadi Bunda ada data. Dari untuk pemahaman orang Yahudi saat itu kan Yohanes ini kan orang Yudaisme, maaf. Ya. Jadi dia di dalam Yohanes 14:6 ya. Dia adalah jalan itu dalam saat itu pemahaman orang-orang Yudaisme saat itu metafora spiritual. Bahasanya itu loh.
Paham? Jadi frasa dalam budaya semestik bukan hal asing dalam Yudaisme itu. Jalan itu bahasa Ibraninya Hebrew Derek. Ini ilmu, kau catat. Hebrew Derek. Ya, jadi adalah metafora umum untuk gaya hidup saat itu orang di sana itu Yudaisme yang benar itu artinya petunjuk moral. Jadi ketika Yesus menyatakan bahwa dia adalah jalan, dia sedang menempatkan dirinya sebagai perantara ajaran yang diterimanya. Dia adalah pembawa pesan untuk membawa kaumnya kepada Bapa. Itu makna Yohanes 14:6. Ini data dari Yudaisme ya, lanjut. Betul. Okay. Jadi guru juga itu guru di sekolah jalan kebenaran itu semua. Yang iya, paham kita. Itu bahasa itu metafora spiritual untuk kaum untuk masa saat itu ya budaya Semitik. Kamu harus paham dulu bahasa Ibraninya itu di sana orang mengenal Hebrew Derek. Oke, ini ilmu ya, mayor ilmu. Budaya mereka. Budaya mereka menganggap orang-orang yang beriman, imam-imam itu mereka anggap semua adalah jalan kebenaran gitu. Hebrew Derek biasa bagi ya. mereka itu. Bagi mereka biasa itu. Guru-guru, imam-imam. Kalian aja yang menganggap Yesus luar biasa. Iya. Tulis di luar Yesus siapa yang mengatakan itu di zaman Yesus siapa? Kalau itu ada zaman Martinus, ada Martinus nanti saya buka. Sekarang gini. Yang jadi jalan itu perkataan Allah atau Nabi Muhammad? Siapa yang firman Allah yang jalan kebenaran itu. Bukan Nabi Muhammad. Yang dimaksud dengan jalan kebenaran itu adalah risalah, aturan-aturan, hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi. Itu aturan-aturan, jangan melihat janda pirang. Itu semua hukum itu jalan kebenaran loh semua. Berarti itu maksudnya. Berarti Nabi Muhammad bukan jalan kebenaran. Kenapa? Berarti Nabi Muhammad bukan jalan kebenaran dong. Astagfirullahaladzim. Tadi Anda bilang Nabi Muhammad adalah pembawa jalan. Pengantar kita menuju kepada Allah. Penyampai, tapi sama ya kayak Yesus tadi udah sampaikan kok. Ya Allah, mayor itu. Nggak nangkap kau.